Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Dari kemarin banyak sekali dari teman-teman yang ingin agar Abdikos membahas tentang lebih kuat Gojo atau Sukuna. Dari Adam Mulia bahas perbandingan kekuatan Sukuna versus Gojo Min. Dari Dio Gamer Bang bahas Sukuna versus Gojo. Soalnya opini lo paling masuk akal. Oke, terima kasih untuk requestnya. Gojo dan Sukuna bisa dikatakan sebagai dua karakter terkuat di semesta Jujutsu Kaisen. Sebelum Abdikos menjelaskan perbandingan kekuatan Gojo dan Sukuna, Abdikos jelaskan dulu kalau Abdikos bukan fans dari kedua karakter tersebut karena karakter favorit Abdikos di Jujutsu Kaisen adalah Om Beres Toji Fushiguro. Jadi bisa Abdikos pastikan kalau pembahasan ini akan murni perbandingan dari Abdikos sesuai dengan yang Abdikos ketahui tentang Jujutsu Kaisen. Perbandingannya akan Abdikos bagi jadi 5. Pertama adalah kelebihan dan kelemahan Gojo, kedua kelebihan dan kelemahan Sukuna, ketiga alasan kenapa Gojo lebih kuat, keempat alasan kenapa Sukuna lebih kuat, dan kelima kesimpulan tentang siapa yang terkuat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pertama, kelebihan dan kelemahan Gojo. Gojo adalah salah satu karakter terkuat di semesta Jujutsu Kaisen. Saat masih SMA, dia sudah bisa mengalahkan seorang pemburu penyihir yang terkena batasan surgawi, yaitu Toji Fushiguro, lengkap dengan senjata terkuatnya yang bisa menetralkan teknik kutukan, yaitu tombak surga terbalik. Bukan hanya itu, saat masih muda, Gojo dan Geto sudah siap untuk melawan Master Tengen, sebuah makhluk yang menanamkan pondasi Jujutsu ribuan tahun yang lalu. Jika Master Tengen mengamuk karena gagal bergabung dengan wadah plasma bintang Riko Amanai, Gojo juga berhasil mempecundangi roh kutukan kelas spesial yaitu Jogo. Gojo juga berhasil membunuh roh kutukan kelas spesial lainnya yaitu Hanami, yang mana kombinasi Aoi Todo dan Itadori Yuji masih sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Bahkan Gojo juga berhasil melumpuhkan ribuan manusia mutan di Shibuya hanya dalam waktu sangat singkat. Kekalahan dia adalah saat di nerf di Shibuya, di mana dia dipaksa bertarung sambil melindungi para manusia. Gojo pada akhirnya lengah dan berhasil dilempari Kenjaku dengan segel Prison Realm. Buat yang tidak tahu, Prison Realm adalah segel alam penjara terkuat peninggalan Buddha Genshin. Kenjaku yang berada di tubuh Geto berhasil mengalihkan perhatian Gojo yang akhirnya membuat Gojo tersegel sempurna di Prison Realm. Namun meskipun berhasil disegel, Gojo tetap bisa berontak di dalam segel alam penjara terkuat itu, sehingga untuk beberapa waktu segel kota alam penjara tidak bisa dipindahkan. Dan yang perlu digarisbawahi, kenapa Kenjaku lebih memilih menyegel Gojo dalam Prison Realm adalah karena dia tidak bisa mengalahkannya. Kedua, kelebihan dan kelemahan Sukuna. Sukuna adalah penyihir sekaligus roh kutukan yang eksis di era keemasan Jujutsu. Kalau teman-teman bingung penyihir sekaligus roh kutukan itu bagaimana, teman-teman bisa melihat Choso. Dia adalah contoh roh kutukan yang berada di antara batas manusia dan roh kutukan. Jadi Sukuna dulunya adalah penyihir yang menjadi roh kutukan, sehingga dia masih bisa menggunakan kekuatan sihirnya namun dengan tubuh yang telah menjelma menjadi roh kutukan. Julukannya adalah Raja Kutukan. Saat menjadi Raja Kutukan, dikatakan tidak ada satupun penyihir di era Heian yang bisa mengalahkannya saat itu, sehingga para penyihir memilih menyegelnya dengan memotong-motong bagian tubuhnya. Yap, karena Sukuna awalnya adalah manusia yang menjadi roh kutukan, jadi bagian tubuh Sukuna ini tidak menghilang setelah kematiannya. Bahkan bagian tubuh ini terus-menerus menyerap energi di sekitarnya melewati ribuan tahun, sehingga satu bagian tubuh ini sangat kuat. Bahkan Gojo Satoru sendiri tidak bisa menghancurkannya. Sukuna saat ini berada di tubuh Yuji, yang mana tubuh ini sangat spesial karena bisa melawan kesadaran Sukuna yang ada di dalam dirinya. Yuji dengan satu jari Sukuna bukan tandingan Gojo, namun Yuji dengan 15 jari Sukuna, dia dengan mudah membunuh roh kutukan kelas spesial yaitu Jogo. Bahkan Sukuna berhasil membantai Shikigami kuno yang dalam mitologinya masuk ras dewa yaitu Mahoraga. Kelemahan Sukuna tentu saja tubuh manusia Yuji, yaitu jika Yuji dibunuh maka kemungkinan Sukuna juga akan ikut mati. Namun meski begitu, Gojo bilang kalau tidak ada jaminan Sukuna akan bangkit kembali di tubuh baru dalam kurung selain Yuji dan menjadi roh kutukan yang lebih kuat. Untuk itulah eksekusi Yuji ditangguhkan dan Yuji ditugaskan untuk mencari 20 jari Sukuna, di mana setelah keseluruhan jari terkumpul maka Yuji akan dieksekusi bersama dengan ke-20 jari Sukuna.
Ketiga, alasan Gojo lebih kuat dari Sukuna. Teman-teman mungkin berpikir jika Gojo menjamin eksekusi Yuji setelah memakan 20 jari Sukuna, apakah Gojo bisa mengalahkan Yuji dengan 20 jari Sukuna? Jawabannya adalah bisa. Ini dikatakan oleh Gojo sendiri di episode 2 anime Jujutsu Kaisen. Saat itu, mulut Sukuna tiba-tiba muncul dari bagian tubuh Yuji untuk mengungkapkan kekecewaannya karena Gojo bukanlah orang nomor 1 di dunia Jujutsu saat ini. Sukuna kemudian mengancam kalau dia akan membunuh Gojo terlebih dahulu setelah dia berhasil menguasai tubuh Yuji sepenuhnya. Yuji kemudian menahan kemunculan Sukuna lalu mendengarkan cerita dari Gojo Satoru tentang Sukuna. Seakan-akan Gojo punya pengetahuan yang cukup mengenai siapa itu Sukuna. Yuji kemudian bertanya, di antara Gojo dan Sukuna, siapa yang lebih kuat? Gojo tidak menjawab dengan pasti, namun dia mengatakan akan sedikit sulit menghadapi Sukuna jika dia berhasil mendapatkan seluruh kekuatannya lagi. Yuji pun menegaskan apakah Gojo akan kalah. Gojo dengan santuy menjawab kalau dia akan menang. Yap, dari sinilah banyak fans yang sepakat kalau Gojo yang dengan pede mengatakan bisa menang dari Sukuna full power, menandakan kalau Gojo memang lebih kuat dari Sukuna. Bahkan mangakanya sendiri yaitu GG Akutami di awal-awal manganya mengatakan kalau Gojo adalah the strongest character in the manga. Ingat ya, di sini GG Akutami mengatakan the strongest character, bukan the strongest sorcerer. Jadi kalau GG Akutami konsisten, maka dari sini saja sudah bisa dipastikan kalau Gojo adalah karakter terkuat di manga Jujutsu Kaisen. Jadi teman-teman fans Gojo Satoru bisa terus-menerus menggunakan argumen dari GG Akutami ini untuk membanggakan seberapa kuat Gojo Satoru di dunia Jujutsu Kaisen. Bahkan teman-teman bisa dengan bangga memamerkan kalau Gojo Satoru adalah karakter terkuat di Jujutsu Kaisen sesuai dengan pernyataan resmi dari GG Akutami. Keempat, alasan Sukuna lebih kuat dari Gojo. Berbeda dengan alasan sebelumnya yang valid langsung dari pengarang manganya. Alasan ini hanya untuk pembaca manga yang open-minded. Bahwasanya pengarang manga sekalipun terkadang bisa mengoreksi pernyataannya. Kishimoto, Isayama, dan Oda juga pernah mengoreksi manganya. Bahkan saking seringnya Oda mengoreksi pernyataannya sendiri, banyak fans One Piece yang membuat meme tentang ketidakkonsistenan Oda dengan hashtag Oda nggak konsisten. Nah, kalau teman-teman tipe pembaca open-minded seperti ini, berikut Abdikos jelaskan kenapa Sukuna lebih kuat dari Gojo. Pertama, Sukuna dan Gojo sama-sama disebut sebagai The Honor One alias yang mulia. Julukan ini sebenarnya disematkan kepada Buddha, yaitu makhluk terkuat versi agama Buddha. Namun di manga Jujutsu Kaisen, julukan ini justru disematkan pada Gojo Satoru dan Sukuna. Tepatnya Gojo Satoru di chapter 75 saat mengover power Toji dan Sukuna di chapter 30 saat mengover power Mahito. Dari sini bisa disimpulkan kalau keduanya baik Gojo dan Sukuna adalah dua makhluk terkuat di Jujutsu Kaisen. Namun disinilah menariknya, yang mengatakan The Honor One alias yang mulia untuk kasus Sukuna adalah Nanami, sedangkan untuk kasus Gojo adalah Gojo sendiri. Dari sini kalau teman-teman logikakan, seandainya kalian punya teman, tiba-tiba teman kamu bilang akulah yang terkuat, dengan orang lain bilang kalau dialah yang terkuat, mana yang lebih teman-teman percaya? Tentu saja yang bilang orang lain kalau Sukuna lah yang terkuat, bukan Gojo yang bilang kalau dirinya sendiri adalah yang terkuat. Jawaban simpelnya di sini Gojo kepedean. Kedua, Sukuna tidak pernah membuat pernyataan lebih lemah dari Gojo. Pernyataan di episode 2 kalau Gojo bisa menang melawan Sukuna full power sebenarnya adalah klaim dari Gojo sendiri. Sementara Sukuna tidak pernah mengklaim kalau dia lebih lemah dari Gojo. Yap, di episode kedua klaim Sukuna jelas kalau dia berhasil menguasai tubuh Yuji sepenuhnya, maka Gojo adalah orang pertama yang akan dia bunuh. Dari sini teman-teman bisa berpikir mana yang lebih mengerikan, klaim Gojo kalau dia bisa menang dari Sukuna atau ancaman Sukuna kalau dia akan membunuh Gojo setelah kebangkitan penuhnya. Ketiga, Sukuna itu berkembang sementara Gojo itu dilampaui. Gojo mungkin pernah mengalahkan Sukuna dengan mudah saat Yuji baru memakan satu jarinya. Namun ingat, itu baru satu jari atau bisa dibilang 5% dari kekuatannya. Sementara dikatakan sendiri oleh Gojo kalau Sukuna itu terus berkembang bersama dengan jari-jari yang tidak bisa dihancurkan. Dan saat Yuji memakan 15 jari Sukuna, disitulah kita bisa melihat 75% dari kekuatan Sukuna seperti apa. Ternyata teknik tebasan
pembalasan bukanlah satu-satunya teknik yang dia miliki, melainkan ada teknik api Raja Kutukan yang bahkan sesama roh kutukan seperti Jogo tidak mengetahui informasi ini. Buat yang tidak tahu, kekuatan dasar Jogo adalah api, bahkan domain expansionnya juga gunung berapi. Teknik terkuatnya adalah maksimum meteor yang juga berbasis api. Jadi bisa dibilang Jogo adalah masternya api. Namun ya, api Sukuna jauh lebih kuat dari api milik Jogo. Bisa dibayangkan bagaimana seandainya Yuji menelan lebih banyak dari Sukuna, lalu Sukuna bisa mengeluarkan teknik lain lagi selain api. By the way, selama ini kita hanya melihat domain expansion Sukuna yang digabungkan dengan teknik menebas miliknya. Bagaimana kalau seandainya nanti domain expansion Sukuna digabungkan dengan teknik api miliknya? Bisa jadi sekuat apa domain expansion Sukuna tersebut. Jadi intinya Sukuna itu masih terus berkembang sampai sekarang. Bagaimana dengan Gojo? Gojo sendiri yang bilang kalau kelak akan banyak murid yang mampu melampauinya. Yang paling terlihat saat ini adalah Yuta Okkotsu. Mungkin nanti Megumi dan Yuji juga menjadi salah dua murid yang bisa melampaui Gojo. Dari pernyataan Gojo ini bisa disimpulkan kalau Gojo sudah di batas maksimal kekuatannya. Jadi dia tidak akan menciptakan teknik baru lagi selain Limitless, Red, Blue, dan Purple plus kekuatan dari Six Eyes-nya. Tinggal siapa yang mampu melampaui kelima kekuatan Gojo tersebut, maka dia bisa dipastikan bisa mengalahkan Gojo. Keempat, Gojo pernah dikalahkan, sementara Sukuna belum. Diakui atau tidak, Gojo dengan kemampuan yang Abikos bilang sudah tidak bisa dikembangkan lagi, pada akhirnya bisa dikalahkan dengan disegel di Prison Realm. Meskipun Gojo dikalahkan dengan dikeroyok penyihir dan roh kutukan yang sangat kuat, tapi intinya Gojo berhasil dikalahkan. Sementara Sukuna di era Heian, dia itu sama sekali tidak bisa dikalahkan. Yang bisa dilakukan oleh penyihir kuat di era Heian saat itu hanyalah memotong-motong jari Sukuna lalu menyegelnya secara terpisah-pisah. Nah, disegel bukannya dikalahkan, bukannya Gojo yang disegel juga disebut kalah. Nah, dari sinilah hal menariknya teman-teman. Ketika jari Sukuna disegel secara terpisah-pisah, jari-jari tersebut menyerap energi selama ribuan tahun. Jadi jari Sukuna yang sekarang tidak sama seperti jari Sukuna saat pertama kali disegel. Bisa dibilang jari Sukuna jauh lebih kuat karena sudah melewati penyerapan energi selama ribuan tahun. Bahkan Gojo sendiri yang punya teknik Purple yang terkenal mampu menghapus intensitas materi tetap tidak mampu menghancurkan jari Sukuna. Dari sinilah banyak yang berteori kalau Sukuna saat itu bukan dikalahkan dengan disegel, melainkan dia sengaja mengalah agar disegel. Tujuannya tidak lain untuk memperoleh kekuatan yang lebih dahsyat dengan menyerap energi selama ribuan tahun. Jadi ketika nanti Sukuna dibangkitkan kembali, maka dia akan jauh lebih kuat dari Sukuna yang menjadi Raja Kutukan di era Heian. Pembahasan terakhir, kesimpulan. Intinya, kalau melihat pernyataan GG Akutami, maka sudah jelas Gojo adalah karakter terkuat di Jujutsu Kaisen. Meskipun dia pernah dikalahkan, tapi kalau melihat statistik, Sukuna sebenarnya lebih kuat dari Gojo. Kalau teman-teman masih belum puas dengan penjelasan Abdikos bahwasanya Sukuna bisa lebih kuat dari Gojo, di video berikutnya Abdikos akan membuat detail bagaimana seandainya Sukuna full power bertarung dengan Gojo Satoru full power, dan bagaimana teknik kutukan Sukuna mampu mengalahkan semua teknik kutukan Gojo Satoru. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.